Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer. Pada pemilihan peralatan unit AC, ada aspek yang paling penting untuk kita perhatikan. Nah, yaitu performa atau kinerja AC terhadap besarnya konsumsi daya listrik. Dalam istilah teknis, performa AC dinyatakan dalam COV atau Coefficient of Performance, atau dalam istilah EER, Energy Efficiency Ratio. Nah, pada video kali ini ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, apa bedanya COP dan EER. Kedua, bagaimana cara menguji COP atau EER secara aktual di lapangan dan secara teoritisnya. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. COV atau Coefficient of Performance. Apa yang dimaksud dengan COV? Nah, menurut ASRAI Fundamental tahun 2009, chapter 2 halaman 2.3 menyatakan bahwa performance of a refrigeration cycle is usually described by a coefficient of performance atau COV. Nah, COV defined as the benefit of the cycle, amount of heat removed, divided by the required energy input to operate the cycle. Nah, jadi kinerja dari siklus refrigerasi itu biasanya dijelaskan dengan koefisien kinerja atau COP. Nah, COP sendiri didefinisikan sebagai manfaat dari siklus atau banyaknya panas yang dapat dihilangkan dibagi dengan energi input yang diperlukan untuk mengoperasikan siklus tersebut. Atau secara rumus, COP itu sama dengan efek refrigerasi dibagi dengan input daya. Nah, COP itu tanpa ada satuan, karena di sini adalah perbandingan watt dibagi watt atau BTU per hour dibagi BTU per hour. Nah, menurut standar SNI nomor 036390 tahun 2011, di sini dipersyaratkan COP minimum untuk berbagai tipe mesin refrigerasi. Misalkan AC split dengan kapasitas kurang dari 65.000 BTU per hour, itu minimum efisiensi atau COP-nya sebesar 2,7, VRF sebesar 3,7, speed duct sebesar 2,6, air cooled chiller dengan kapasitas kurang dari 150 TR, tipe kompresornya torak, minimum efisiensinya sebesar 2,8. Kalau tipe kompresornya screw, dia efisiensi minimumnya sebesar 2,9. Lalu di sini ada water cooled chiller. Jika dia lebih dari 150 TR, efisiensi minimumnya sebesar 4,4. Nah, namun jika lebih dari 300 TR dengan tipe kompresornya sentrifugal, minimum efisiensi sebesar 6,05. Catatan. Nah, pertama, penilaian efisiensi chiller ini harus mengikuti COP minimum pada kondisi beban 100%. Kedua, efisiensi minimum tersebut diukur pada temperatur udara luar 33 derajat Celcius dry bulb untuk mesin refrigerasi berpendingin udara atau air cooled, dan temperatur air kondenser 30 derajat Celcius untuk mesin refrigerasi berpendingin air atau water cooled. Nah, TR di sini adalah satuan kapasitas atau singkatannya itu adalah ton refrigerasi. 1 TR itu sama dengan 12.000 BTU per hour atau 3,7 kW. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan EER? Nah, EER atau Energy Efficiency Ratio. Nah, menurut ASRAI System and Equipment tahun 2008, chapter 49 halaman 49.2 menyatakan bahwa efficiency is capacity in watt divided by input in watt. For room air conditioner, it may be called energy efficiency ratio or coefficient of performance. Jadi untuk mengkonvert EER ke COP,
kalikan saja ER dengan 0,2931. Atau secara rumus EER sama dengan COP dibagi 0,2931. Satuannya dalam BTU per hour dibagi watt. Jadi bedanya antara COP dan ER hanya masalah satuan. Jika COP tanpa ada satuan, kalau ER ada satuan, yaitu BTU per hour dibagi watt. Nah, ada ER standar permen ESDM. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sini ada beberapa kriteria evaluasi untuk AC. Jadi jika COP-nya 2, ER-nya 6,8, itu termasuk kategori yang sangat buruk. Kalau COP-nya antara 2,5 sampai 3 atau ER-nya 8,5 sampai 10, itu termasuk kategori yang buruk. Nah, ini yang existing yang kebanyakan di Indonesia. Kemudian target pasarnya untuk COP 3 sampai 4 atau ER 11 sampai 4 itu termasuk kategori yang baik. Jika lebih dari 14 ER-nya termasuk kategori yang sangat baik sekali. Dan jika ER-nya 20 itu termasuk kriteria evaluasi termasuk superior. Ini biasanya ada di Jepang. Nah, Permen ESDM nomor 7 tahun 2015 itu memberikan label tanda hemat energi. Ini untuk yang bintang 4 jika AC-nya itu memiliki EER lebih dari 10,41. Nah, untuk memahami COP atau ER, kita harus memahami dulu siklus refrigerasi. Jadi di dalam refrigerasi ini ada beberapa proses. Nah, pertama ada proses kompresi dari titik 1 ke titik 2. Atau kita lihat dalam diagram pH titik 1 ke titik 2. Jadi apa itu diagram pH? Diagram di vertikalnya itu ada tekanan, kemudian di garis horizontal ada entalpi. Jadi di diagram ini menjelaskan sifat, karakteristik, dan proses pada refrigeran. Dan si diagram pH ini tentunya tergantung dari jenis refrigerannya. Misalkan refrigeran R32 tentunya akan berbeda dengan refrigeran R22 dari segi karakteristik sifatnya, bentuk kubahnya, dan lain sebagainya. Nah, proses satu yang kedua adalah proses yang terjadi di kompresor. Jadi kompresor akan mengubah refrigeran dari gas bertekanan rendah ke gas bertekanan tinggi. Nah, jadi di diagram ini juga ada 3 fasa. Pertama ada fasa cair, kemudian yang di dalam kubah fasa campuran, dan di sebelah kanan adalah fasa superheat atau gas. Nah, untuk menghitung besarnya kerja kompresi, itu kita bisa menghitung dengan rumus QW sama dengan H2 dikurangi H1. QW itu adalah besarnya kerja kompresi yang dilakukan, H1 adalah entalpi refrigeran saat masuk kompresor, dan H2 adalah entalpi refrigeran saat keluar kompresor. Semua satuannya dalam kilojoule per kilogram. Lalu ada proses yang selanjutnya, yaitu proses kondensasi. Nah, proses kondensasi ini terjadi di kondenser. Kita bisa lihat di diagram pH, kondensasi berlangsung secara isobar pada tekanan yang konstan dari titik 2 ke titik 3. Refrigeran akan mengalami perubahan fasa dari gas bertekanan tinggi menjadi cair bertekanan tinggi pada cair titik jenuh di sini. Nah, refrigeran akan membuang panas dari dalam sistem ini ke lingkungan luar. Nah, untuk menghitung besarnya kerja kondensasi dapat dihitung dengan rumus QC sama dengan H2 dikurangi H3, di mana QC adalah besarnya kerja kondensasi yang dilakukan, H2 adalah entalpi refrigeran saat masuk kondenser, dan H3 adalah entalpi refrigeran saat keluar kondenser. Semua satuannya dalam kilojoule per kilogram. Lalu yang selanjutnya ada proses ekspansi terjadi di katup ekspansi dari titik 3 ke titik 4. Nah, di proses ini berlangsung secara isoentalpi, artinya tidak ada pengurangan atau penambahan entalpi, namun terjadi drop tekanan dan penurunan temperatur. Di katup ekspansi terjadi perubahan wujud refrigeran
dari cair jenuh menjadi fasa campuran. Nah, lalu yang selanjutnya ada proses evaporasi. Nah, proses evaporasi terjadi di evaporator, di mana refrigeran akan berubah dari fasa campuran ke fasa gas, atau di sini fasa yang gas yang jenuh. Nah, refrigeran di sini akan menyerap panas dari ruangan, sehingga ruangan temperaturnya lebih rendah daripada temperatur lingkungan. Nah, untuk menghitung besarnya proses evaporasi, kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan H1 dikurangi H4, di mana Q adalah besarnya proses evaporasi yang dilakukan, H1 adalah entalpi saat keluar evaporator, dan H4 entalpi refrigeran saat masuk kompresor. Satuannya dalam kilojoule per kilogram. Nah, untuk menghitung COP secara teoritis, kita bisa menggunakan rumus efek refrigerasi dibagi kerja kompresi. Efek refrigerasi ditunjukkan dengan proses 4:1 atau 1:4. Kemudian kerja kompresi dari H2 kurangi H1. Contoh pengujian COP secara aktual di lapangan. Nah, misalkan kita punya AC split wall mounted. Nah, langkah pertama kita ukur dimensi dari diffuser atau lubang keluarnya udara. Nah, kita telah ukur lebarnya sebesar 650 mm, kemudian tingginya 90 mm. Nah, lalu kita ukur kecepatan udara supply menggunakan alat anemometer, dan diperoleh di sini nilainya sebesar 2,5 meter per detik. Lalu kita ukur temperatur dan RH udara supply dengan termometer dan hygrometer, diperoleh nilai sebesar 17 derajat Celcius dengan 90% RH. Maka entalpinya sebesar 44,7 kJ per kilogram. Nah, lalu kita ukur juga temperatur dan RH ruangan, diperoleh nilai sebesar 25 derajat Celcius dengan 55% RH. Maka entalpinya sebesar 52,9 kJ per kilogram. Nah, lalu kita ukur juga besarnya daya listrik dengan menggunakan tang ampere. Kita peroleh arus sebesar 1,8 ampere pada listrik yang satu fasa. Nah, selanjutnya kita hitung debit udara supply. Debit udara supply dapat dihitung dengan cara kecepatan rata-rata yang telah kita ukur dikali dengan dimensi dari lubang diffuser ini. Maka kecepatannya 2,5 meter per detik dikali lebarnya 0,65 meter dikali tingginya 0,09 meter. Maka diperoleh debit udara supply sebesar 0,146 meter kubik per detik, atau sama dengan debit udara sebesar 310 CFM. Nah, lalu kita hitung kapasitas pendinginannya. Nah, kapasitas pendinginan dapat dihitung dengan debit supply dikali Rho atau massa jenis udara dikali perubahan entalpi ruangan dengan udara supply. Nah, kapasitas sama dengan debit supply-nya sebesar 0,146 meter kubik per detik dikali 1,2 kg per meter kubik dikali perubahan entalpi sebesar 52,9 dikurangi 44,7, satuannya kilojoule per kilogram. Nah, kita coret meter kubiknya, kita coret kilogramnya, maka diperoleh kapasitas pendinginan sebesar 1,44 kilojoule per detik, atau sama dengan 1,44 kilowatt. Nah, kita konversi ke dalam satuan BTU per hour, diperoleh sebesar 4.910 BTU per hour, atau ini sama dengan kapasitas kompresor sebesar setengah PK umumnya. Nah, lalu kita hitung daya listrik, arus dikali tegangan dikali faktor daya. Nah, arusnya 1,8 ampere dikali listrik satu fasa 220 volt
dikali faktor dayanya sebesar 0,8. Maka diperoleh daya listrik sebesar 316,8 watt atau sama dengan 0,3168 kilowatt. Nah, kita hitung COP-nya sama dengan kapasitas pendinginan dibagi daya listrik. Nah, kapasitas pendinginan sama dengan 1,44 kilowatt dibagi daya listriknya sebesar 0,3168 kilowatt. Maka COP-nya sebesar 4,5. Dan ER-nya kita bisa hitung COP dibagi 0,2931 sama dengan 4,5 dibagi 0,2931 sama dengan 15,35 BTU per hour. Nah, ER ini termasuk kriteria evaluasi dengan kategori baik. Oh ya, untuk mendapatkan nilai entalpi, kita bisa plot temperatur dan RH ini ke dalam diagram psikometrik. Nah, biasanya saya menggunakan aplikasi dari Carrier ya. Nah, kita cek langsung saja. Nah, jadi kita plotkan ke dalam diagram psikometrik untuk mencari berapa besar entalpinya. Kita ubah satuannya ke dalam standar internasional. Nah, lalu kita masukkan temperatur supply-nya tadi berapa? 17 dengan RH 90 ya. 17 derajat, kemudian di sini ada RH 90%. Nah, di sini diperoleh entalpinya sebesar 44,708. 44,7. Nah, lalu kita cari entalpi untuk ruangan dari 25 ke 55 RH. Sini kita tulis 25 dengan RH-nya 55. Nah, diperoleh entalpinya sebesar 52,9 kJ per kilogram. Oke. Oke, contoh perhitungan COP secara teoritis. Nah, langkah pertama kita harus mengukur temperatur refrigeran pada pipa. Nah, di sini misalkan kita telah ukur temperatur refrigeran di sisi suction sebelum pipa sebelum masuk kompresor sebesar 11 derajat Celcius. Lalu temperatur discharge sebesar 73, derajat Celcius. Nah, di sini ada temperatur kondensasi sebesar 45 derajat Celcius pada tekanan 250 PSI. Lalu ada penurunan temperatur dari 45 menjadi 43 derajat. Nah, lalu masuk ke dalam evaporator. Nah, temperatur evaporasinya sebesar 7 derajat Celcius pada tekanan 90 PSI. Nah, hasil pengukuran ini kita plot ke dalam diagram pH untuk memperoleh nilai COP. Nah, kita bisa gunakan aplikasi dari Coolfact. Nah, kita pilih diagram pH. Nah, lalu sesuaikan dengan refrigeran yang kita gunakan. Tadi kita pakai R22. Nah, lalu kita plot. Nah, ini adalah diagram pH untuk refrigeran R22. Pada sumbu vertikal menunjukkan tekanan dan sumbu horizontal menunjukkan entalpi, banyaknya energi per kilogram. Nah, lalu kita masukkan hasil pengukuran pada sistem. Nah, tadi kita telah ukur, pilih di sini ada one step. Lalu kita masukkan temperatur evaporasinya sebesar 7 derajat Celcius. Nah, kita masukkan ke dalam ini sebesar 7 derajat Celcius. Lalu ada superheat, kenaikan temperatur dari 7 menjadi 11. Kita masukkan 11 derajat Celcius. Lalu temperatur kondensasi sebesar 45 derajat Celcius. 45 derajat Celcius. Lalu ada penurunan temperatur dari 45 ke 43. Sini ada 43.
Nah, kita misalkan pada siklus ini tidak ada drop tekanan, namun pada kenyataan tentunya ada. Lalu kita misalkan efisiensi isentropiknya sebesar 0,8. Nah, lalu kita plot ke dalam diagram pH untuk R22, draw cycle. Nah, seperti ini. Nah, sini ada kita bisa lihat nih. Kita namakan dulu untuk setiap prosesnya. Di sini teks kita pilih. Nah, di sini ada QC atau cooling capacity evaporator. Proses evaporasi untuk QC. QE untuk proses evaporasi di evaporator. Nah, lalu di sini ada simbolnya W atau kerja kompresi. Nah, lalu di sini kita gambarkan juga QC. QC itu adalah energi yang digunakan untuk melakukan proses kondensasi. Nah, lalu di sini ada ekspansi ya. Kita tulis misalkan ekspansi, misalkan EX. Lalu kita beri nomor supaya mudah. Sini proses 1.1, kemudian di sini ada 2, lalu di sini 3, lalu terakhir ada 4. Nah, jadi dari titik 1 ke titik 2 disebut proses evaporasi, proses kompresi. Dari titik 2 ke titik 3 disebut proses kondensasi atau QC. Proses dari titik 3 ke titik 4 disebut proses ekspansi, dan dari titik 4 ke titik 1 disebut proses evaporasi. Nah, jadi untuk menghitung COP kita bisa gunakan rumus efek refrigerasi dibagi kerja kompresi. Nah, efek refrigerasi ditunjukkan dari titik 1 ke titik 4 dan kerja kompresi dari titik 1 ke titik 2. Nah, kita cari entalpinya untuk masing-masing titik. Nah, misalkan kita cari titik entalpi untuk H2 di sini. Nah, atau secara mudah kita bisa lihat saja di infonya. Sini ada nih koordinat of point. Nah, ini H1 entalpinya sebesar 410,842. Kemudian ada H2-nya sebesar 443. Kemudian di sini ada H3 atau H4 sebesar 253,682. Jadi kita masukkan H1-nya tadi sebesar 410,842 dikurangi H4-nya 253,682 dibagi H2-nya 443,318 dikurangi H1-nya sebesar 410,842, maka diperoleh nilai COP sebesar 4,84. Atau sebenarnya kita bisa langsung lihat saja di sini. Nah, di sini ada COP dari siklus tersebut sebesar 4,84. Nah, maka ER-nya diperoleh sebesar COP dibagi 0,2931. 4,84 dibagi 0,2931 sama dengan 16,52 BTU per hour per watt.